Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan dengan Gender sebagai Variabel Moderasi terhadap Zakat pada Lembaga Keuangan Asuransi Syariah Anggota ASI. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Augita Asmaralda Kumarinda dengan NIM 2020-11599. Yang kedua ada Agus Riwanti dengan NIM 2020-11599. Yang ketiga ada Iminta Rehna Hulina Sembiring dengan NIM 2020-11601. Dan yang keempat ada Alvina Amalia Fitri Hamidi dengan NIM 2020-11602. Latar belakang gambar di samping menunjukkan bahwa penerimaan zakat perusahaan pada Basnas mengalami fluktuasi. Di Indonesia sendiri terdapat Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau ASI, yaitu perkumpulan perusahaan-perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia. Sebagai entitas bisnis, lembaga keuangan asuransi syariah ini tidak hanya melakukan kegiatan bisnis semata, tetapi juga melakukan kegiatan sosial seperti zakat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pengeluaran zakat perusahaan, salah satunya dengan menggunakan rasio fundamental seperti ROA, ROE, BOPO maupun RBC. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan dengan Gender sebagai Variabel Moderasi terhadap zakat pada lembaga keuangan asuransi syariah anggota ASI. Baik, selanjutnya ruang lingkup. Variabel endogen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah zakat perusahaan. Variabel eksogen yang pertama ada return on asset atau ROA, yang kedua ada return on equity atau ROE, yang ketiga ada biaya operasi, pendapatan operasi atau BOPO, dan yang keempat ada risk based capital atau RBC. Variabel moderasi yang akan digunakan adalah gender. Objek penelitian ini dilakukan pada perusahaan asuransi syariah anggota ASI yang mengeluarkan zakat dalam periode penelitian 2017 sampai 2022. Biasanya adalah rumusan masalah. Yang pertama terdapat research gap atau perbedaan dari hasil penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi, baik itu dari variabel ROA, ROE, BOPO maupun RBC terhadap zakat perusahaan asuransi syariah. Yang kedua adalah fenomena zakat di Indonesia dengan menjamurnya institusi zakat di tanah air yang banyak terjadi dan menimbulkan banyak masalah. Yang ketiga adalah penerimaan zakat mal badan oleh Basnas untuk tahun 2015 sampai 2019 yang tidak konsisten. Hal ini menunjukkan adanya hal yang mempengaruhi pembayaran zakat suatu perusahaan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilakukan pada periode waktu tertentu. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan itu suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu. Variabel yang pertama yaitu ada ROA atau Return on Asset. ROA diukur dengan laba bersih sebelum pajak dibagi dengan total aset. Yang kedua ada Return on Equity atau ROE. ROE diukur dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total modal. Selanjutnya ada BOPO. BOPO merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi. BOPO di sini dihitung dengan rumus beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional dikali dengan 100%. Selanjutnya ada risk based capital atau RBC. Menurut keputusan DJLK tentang perhitungan batas tingkat solvabilitas menyatakan bahwa batas tingkat solvabilitas minimum adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sejumlah dana yang digunakan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari defisiasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang terdiri dari komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam KFK. Rumus EBC dalam penelitian ini adalah aset perusahaan dibagi dengan total klaim yang harus dibayar. Selanjutnya ada zakat. Zakat perusahaan menurut konsep entitas adalah suatu konsep yang memberikan pandangan mengenai satu unit usaha, organisasi, atau kelembagaan yang mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban di depan hukum terpisah dari tanggung jawab para pemiliknya dalam menjalankan setiap usahanya. Jadi perhitungan zakat di sini itu adalah laba setelah pajak dikalikan dengan 2,5%. Selanjutnya ada gender. Menurut Tang tahun 2000 terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam cara mereka menilai uang.
Ada yang berpendapat bahwa seorang laki-laki cenderung lebih mencintai uang dibandingkan dengan perempuan karena laki-laki tidak hanya merasa tertuntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga berambisi untuk memperoleh pencapaian seperti predikat, jabatan, dan kekuasaan. Selanjutnya ada penelitian tentang pengaruh ROA terhadap zakat yang dilakukan oleh Hairul Latifah 2019, Helvi, Titi, dan Umi 2019 yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap zakat. Sedangkan Siti dan Budi tahun 2022 menyatakan variabel ROA berpengaruh secara negatif signifikan terhadap zakat perusahaan. Selanjutnya ada penelitian tentang pengaruh ROE terhadap zakat yang dilakukan oleh Septiana, Nafrida, dan Widi tahun 2022 yang mengatakan bahwa ROE berpengaruh terhadap pembayaran zakat. Penelitian yang dilakukan Faisal dan Miftahur Rahmah tahun 2022 menyatakan bahwa ROE berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anif Afandi tahun 2019 yang menyatakan bahwa ROE dalam jangka pendek tidak mempunyai pengaruh atas zakat. Namun dalam jangka panjang ROE mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap zakat. Penelitian yang membuktikan pengaruh bobot terhadap zakat dilakukan oleh Muhammad Anif Afandi tahun 2019 yang menyatakan bahwa bobo dalam jangka pendek tidak mempunyai pengaruh atas zakat. Namun dalam jangka panjang bobo mempunyai pengaruh signifikan terhadap zakat. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Helvi, Titi, dan Umi tahun 2019 yang menyatakan bahwa bobo tidak berpengaruh terhadap zakat. Untuk penelitian RBZ terhadap zakat dilakukan oleh Sinta Fitria tahun 2022. RBZ dalam dunia asuransi dan capital adequacy ratio dalam dunia perbankan adalah dua ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa besar modal yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan keuangan agar bisa mendukung risiko yang ada. Untuk penelitian yang membuktikan pengaruh gender terhadap zakat belum banyak dilakukan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Dian Fitria Handayani tahun 2022 menyatakan bahwa gender berpengaruh positif signifikan dalam keputusan membayar zakat. Berikut kerangka pemikiran teoritis atas penelitian kami dengan ROA, ROE, BOPO, dan RBC sebagai variabel eksogen dan zakat sebagai variabel endogen dengan gender sebagai variabel moderasi. Selanjutnya hipotesis. Penelitian ini memiliki 8 hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama yaitu adanya pengaruh ROA terhadap zakat pada perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar sebagai anggota AASI tahun 2017 hingga 2022. Hipotesis yang kedua adanya pengaruh ROE terhadap zakat pada perusahaan asuransi jiwa anggota AASI 2017 hingga 2022. Kemudian hipotesis yang ketiga adanya pengaruh BOPO terhadap zakat perusahaan asuransi syariah anggota AASI tahun 2017 hingga 2022. Hipotesis yang keempat adanya pengaruh RBC terhadap zakat perusahaan asuransi syariah anggota AASI tahun 2017 hingga 2022. Hipotesis yang kelima, gender dapat memoderasi pengaruh ROA terhadap zakat pada perusahaan asuransi syariah anggota AASI tahun 2017 hingga 2022. Hipotesis yang keenam, gender dapat memoderasi pengaruh ROE terhadap zakat pada perusahaan asuransi syariah anggota AASI 2017 hingga 2022. Hipotesis yang ketujuh, gender dapat memoderasi pengaruh BOPO terhadap zakat perusahaan asuransi syariah anggota AASI tahun 2017 hingga 2022. Dan hipotesis yang kedelapan adalah gender dapat memoderasi pengaruh RBC terhadap zakat perusahaan asuransi syariah anggota AASI tahun 2017 hingga 2022. Kemudian metode penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan asuransi syariah anggota AASI periode 2017 hingga 2022 yang dipublikasikan di website resmi perusahaan tersebut. Kemudian populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan asuransi jiwa anggota AASI periode 2023 dengan jumlah 57 perusahaan. Metode dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria perusahaan asuransi anggota AASI yang mengeluarkan zakat. Sampel pada penelitian ini adalah 7 perusahaan asuransi anggota AASI yang mengeluarkan zakat. Analisis data. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SAMPLS,
untuk menguji model pengukuran atau outer model, kemudian uji model konstruktural atau inner model, dan menganalisis SEM dengan variabel moderasi. Hasil dan pembahasan. Analisis data outer model. Yang pertama adalah convergent validity. Tabel di samping menyatakan bahwa semua indikator pada masing-masing variabel dalam penelitian ini memiliki nilai loading factor yang lebih besar dari 0,7. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator-indikator tersebut valid dan dapat bekerja pada model pengukurannya. Analisis data outer model yang kedua yaitu discriminant validity. Tabel di samping menunjukkan hasil cross-loading dengan SmartPLS3 yang menyatakan bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian yang telah ditandai pada tabel tersebut memiliki nilai cross-loading paling besar jika dibandingkan dengan nilai cross-loading pada indikator atau variabel lainnya. Maka sebab itu dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan pada penelitian telah memenuhi discriminant validity dengan baik dalam menyusun setiap variabel. Analisis data outer model yang ketiga yaitu composite reliability. Tabel di samping menunjukkan nilai composite reliability untuk semua kontraks berada di atas 0,70 atau 0,7. Dengan nilai yang dihasilkan tersebut, maka semua kontraks memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan batas nilai minimum yang telah disyaratkan. Hasil dan pembahasan untuk evaluasi model struktural dengan inner model. Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R-squares pada variabel zakat adalah 0,499 atau 49,9%. Nilai tersebut menjelaskan bahwa variabel ROA, ROE, BOPO, dan RBC mampu mempengaruhi zakat sebesar 49,9%. Sisanya yaitu sebesar 51,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya ada uji hipotesis yang sama-sama kita lihat pada tabel. Ada BOPO terhadap zakat, original sampelnya negatif 0,157, untuk sampel minnya negatif 0,180, untuk standar deviationnya 0,292, dan untuk T statistiknya 0,537, dan P value-nya 0,591. Untuk gender terhadap zakat, nilai original sampelnya ada 0,180, untuk sampel minnya 0,135, untuk standar deviationnya 0,159, untuk T statistiknya 1,130, dan untuk P value-nya 0,259. Dan RBC terhadap zakat, original sampelnya negatif 0,179, untuk sampel minnya negatif 0,175, untuk standar deviationnya 0,122, untuk T statistiknya 1,474, dan untuk P value-nya 0,141. Selanjutnya ada ROA terhadap zakat, original sampelnya negatif 0,005, untuk sampel minnya 0,022, untuk standar deviationnya 0,445, untuk statistiknya 0,011, dan untuk P value-nya 0,991. Selanjutnya ada ROE terhadap zakat, original sampelnya 0,270, untuk sampel minnya 0,256, untuk standar deviationnya 0,0602, untuk T statistiknya 0,448, untuk P value-nya 0,654. Selanjutnya ada gender kali ROA terhadap zakat, negatif untuk original sampelnya negatif 0,096, untuk sampel minnya negatif 0,106, untuk standar deviationnya 0,555, untuk T statistiknya 0,172, untuk P value-nya 0,863. Selanjutnya ada gender dikali ROA terhadap zakat,
original sampelnya 0,340, untuk sampel minyak 0,325, untuk standar deviationnya 0,692, untuk tes statistiknya 0,441, untuk p-value-nya 0,623. Selanjutnya ada gender kali bopo terhadap zakat. Untuk nilai original sampelnya negatif 0,2118, untuk sampel minyak negatif 0,271, untuk standar deviationnya 0,243, untuk tes statistiknya 0,893, dan untuk p-value-nya 0,372. Dan terakhir untuk gender kali RBC terhadap zakat. Untuk nilai original sampelnya negatif 0,170, untuk sampel minyak negatif 0,178, dan untuk standar deviationnya 0,172, untuk tes statistiknya 0,991, dan untuk p-value-nya 0,322. Dengan keterangan tabel di samping menunjukkan bahwa semua hipotesis tidak berpengaruh signifikan karena semua hipotesis memiliki nilai T statistik kurang dari 1,96 dan nilai p-value-nya lebih dari 0,05. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dengan gender sebagai moderasi terhadap zakat pada lembaga keuangan asuransi syariah anggota AASI tahun 2017 sampai 2022. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulannya, yaitu yang pertama, dari hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa return on asset atau ROA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap zakat pada perusahaan asuransi jiwa anggota Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI tahun 2017 sampai 2022. Yang kedua, dari hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa return on equity atau ROE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap zakat pada perusahaan asuransi jiwa anggota Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI tahun 2017 sampai 2022. Selanjutnya yang ketiga, dari hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa biaya operasi, pendapatan operasi atau BOPO tidak berpengaruh secara signifikan terhadap zakat perusahaan asuransi syariah anggota Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI tahun 2017 sampai 2022. Yang keempat, dari hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa risk basic capital atau RBC tidak berpengaruh secara signifikan terhadap zakat perusahaan asuransi syariah anggota Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI tahun 2017 sampai 2022. Yang kelima, dari hasil uji hipotesis kelima menunjukkan bahwa gender dan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat pada perusahaan asuransi syariah anggota Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI tahun 2017 sampai 2022. Yang keenam, dari hasil uji hipotesis keenam menunjukkan bahwa gender dan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat pada perusahaan asuransi syariah anggota Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI tahun 2017 sampai 2022. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dari hasil uji hipotesis yang ketujuh menunjukkan bahwa gender dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat pada perusahaan asuransi syariah anggota Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia AASI tahun 2017 sampai 2022. Dan yang terakhir, untuk saran, berdasarkan kesimpulan yang ada, maka saran yang dapat disampaikan oleh penelitian yaitu untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mengambil sampel dalam jumlah banyak dengan jangkauan luas agar hasil penelitian nantinya lebih maksimal dan akurat sehingga dapat menggambarkan kondisi perusahaan yang lebih baik lagi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.